Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Soimin, soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita bertemu di layar kaca. Alhamdulillah tentunya berkat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soimin, soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara soal pengorbanan, maka ini adalah satu kata yang tidak akan lepas, di mana kita menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, keyakinan kita yang melekat di dada kita ini harus dibuktikan, dan pembuktiannya itu tentu tidak hanya dengan amal atau perbuatan yang baik atau amal yang soleh, tetapi juga diteruskan dengan yang disebut dengan pengorbanan. Nah, pengorbanan yang dilakukan oleh orang beriman ini dicontohkan oleh, misalnya yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, seperti kita tahu, beliau diminta untuk menyembelih putranya. Ini sebuah pengorbanan yang tentunya bagi mereka yang tidak mengimani Allah akan bertanya-tanya, mengapa perintah ini ditugaskan gitu, atau diperintahkan oleh Allah Sang Maha Baik, Sang Maha Pengasih dan Penyayang kepada seorang beriman yang namanya kita kenal, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Padahal putranya adalah putra yang diidam-idamkan, Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi perintah ini tetap ditunaikan oleh Nabiullah Ibrahim tanpa berkelit, tanpa menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada seorang ayah yang sanggup membunuh anaknya, menyembelih anaknya. Tentu kalau bukan perintah Allah Ta'ala, Ismail pun akan menolaknya. Tapi inilah yang terjadi, yang tentu ini jadi tamsil, jadi contoh bagi kita. Kalau ini adalah perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkorban, mengorbankan beragam hal, banyak hal. Ya. Tentu kita tahu beliau mengorbankan hartanya di jalan Allah. Beliau mengorbankan apapun yang beliau cintai demi tegaknya Islam. Termasuk adalah beliau rela mengorbankan tanah kelahirannya demi terwujudnya
kemuliaan Islam di Yathrib, menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi mercusuar kegemilangan Islam. Nah, paling tidak dua contoh ini menegaskan kepada kita bahwa jika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak kita harus menunjukkannya dengan amal soleh dan pengorbanan. Nah, pengorbanan yang dimaksud jelas adalah berkaitan dengan, bisa jadi dengan nyawa, bisa jadi dengan harta. Sebagaimana termaktub di dalam Quran surat At-Taubah ayat 111, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari orang-orang yang beriman nyawanya dan hartanya dengan balasan yang setimpal, yakni berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sanggup memberikan pengorbanan terbaik sebagai umat Islam akhir zaman yang tentunya rindu dengan kemuliaan Islam, rindu dengan penerapan syariat Allah tegak di muka bumi. Tentu dengan apa? Dengan nyawa dan dengan harta yang kita miliki, atau dengan apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kualitas iman kita meningkat sampai kita pada derajat takwa yang tentu siap berkorban, berjuang untuk Islam dan kaum muslimin demi tegaknya izzul Islam wal muslimin, tegaknya hukum Allah di muka bumi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.